Masuk Islam secara kafah, menolak langkah setan, mengikuti pemimpin yang sah. Islam di sisi Allah bukanlah sekadar warisan lahiriah atau garis keturunan. Ia bukan sekadar label atau identitas sosial yang melekat karena faktor keluarga, budaya, atau lingkungan. Islam adalah sistem ketaatan yang dibangun atas dasar kesadaran, keimanan, dan komitmen untuk tunduk kepada Allah melalui rasul dan pemimpin yang sah dalam estafet kerasulan. Islam yang diterima Allah bukan Islam yang dibangun di atas klaim nasab, melainkan Islam yang tumbuh dari kesadaran diri untuk mendengar seruan kebenaran, menerima petunjuk dari pembawa wahyu, dan mengikat janji setia melalui bayat kepada pemimpin yang telah ditetapkan secara ruhani. 1. Islam bukan berdasarkan garis keturunan. Allah menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang diwariskan secara otomatis karena kelahiran. Ia adalah nama dan jalan hidup yang telah ditentukannya sejak dahulu bagi orang-orang yang memilih untuk tunduk kepada kebenaran. Lebih besar dari Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim dari dahulu. QS Al-Hajj 78. Artinya, setiap generasi, setiap individu, harus masuk Islam bukan karena ia lahir dalam keluarga muslim, tetapi karena ia memilih untuk mengikuti jalan rasul dan pemimpin yang membawa cahaya wahyu. 2. Islam menerima orang yang menyeru kepadanya. Islam dimulai dari sebuah seruan, bukan sembarang seruan, tetapi panggilan dari seorang utusan, seorang rasul atau pemimpin yang diangkat dalam estafet kerasulan. Mereka yang benar-benar ingin masuk Islam harus menyambut seruan ini dengan hati yang taat. Lebih besar dari sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru kepada iman, rasul yang menyeru, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. QS Al-Ahqaf 31. Seruan ini adalah pintu masuk kepada Islam yang sejati. Tanpa mengenal, mendengar, dan menerima pemanggil ini, seseorang tidak benar-benar memulai perjalanannya dalam Islam. 3. Bayat sebagai pintu masuk Islam. Islam tidak dibangun hanya di atas ucapan lisan. Ia membutuhkan komitmen yang nyata. Bayat kepada seorang rasul atau pemimpin yang sah adalah bentuk pengakuan, pengikatan diri, dan pernyataan kesediaan untuk taat kepada Allah melalui jalur yang benar. Lebih besar dari sesungguhnya orang-orang yang berbayat kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka berbayat kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. QS Al-Fat 10. Bayat bukan hanya simbol, tapi ikatan ruhani yang menyambungkan hamba dengan Tuhannya melalui pemimpin yang diangkatnya. 4. Islam kafah, tidak mengikuti langkah setan. Islam harus dijalankan secara kafah, menyeluruh, total, bukan Islam yang dipilih-pilih sesuai selera, atau dijalankan sebagian, lalu menolak sebagian lainnya. Islam kafah adalah tunduk kepada seluruh sistem yang ditetapkan Allah, termasuk kepemimpinan yang sah. Lebih besar dari, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian. QS Al-Baqarah 208. Langkah setan adalah ketika manusia memisahkan diri dari sistem yang telah Allah tetapkan, menolak kepemimpinan yang sah, seperti halnya iblis yang menolak tunduk kepada Adam, adalah bentuk pemberontakan terhadap ketetapan ilahi. 5. Langkah setan, tidak mau berimam, tidak mau berbayat, tidak mau berjamaah. Iblis adalah makhluk pertama yang menolak perintah Allah untuk tunduk kepada pemimpin yang diangkatnya, yaitu Adam. Lebih besar dari Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis berkata, aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. QS Al-A'raf 12. Sikap ini tercermin dalam mereka yang menolak berimam kepada rasul atau pemimpin yang sah, tidak mau berbayat, dan lebih memilih jalan sendiri tanpa berjamaah. Mereka terjebak dalam langkah setan, sombong, merasa lebih tahu, dan menolak sistem ketundukan yang telah Allah tetapkan. 6. Ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin Islam adalah jalan yang menghubungkan langit dan bumi melalui struktur ketaatan. Ketaatan itu mengalir dari Allah kepada Rasul, lalu kepada ulil amri, pemimpin yang sah yang melanjutkan tugas kerasulan dalam estafet yang berkesinambungan. Lebih besar dari taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. QS An-Nisa 59. Ulil amri yang dimaksud bukanlah sembarang penguasa, melainkan mereka yang diangkat dalam rantai ketaatan yang sah melalui bayat. Menolak mereka adalah menolak sistem Islam itu sendiri.